Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imade Sodipada Sadepta, akrab dipanggil Robert, nomor absen 21, dan saya sekolah di SMK Marsudirini Negara. Nah, tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas sejarah dari Bapak Kelvin Moniagah yang bertemakan tugas sejarah Desa Banjar Tengah. Bagaimana keseruannya? Ini dia. Sejarah Desa Banjar Tengah berkaitan erat dengan penataan wilayah dan sistem perpajakan di masa kolonial Belanda pada akhir abad 19. Berdasarkan catatan sejarah dari tahun 1887, awalnya dibagi menjadi 3 kelompok besar masyarakat berdasarkan kewajiban membayar upeti atau pajak tanah atau pohon kelapa kepada pemerintah kolonial. Ketiga kelompok tersebut adalah Banjar Kajanan, kelompok di sebelah utara Baler Bale Agung, Banjar Kelodan, kelompok di sebelah selatan, Banjar Tengah, kelompok yang berada di antara kedua banjar tersebut. Nama Tengah secara harfiah merujuk pada lokasinya yang berada di tengah-tengah permukiman. Kepala desa pertamanya adalah seorang kelihan yang bernama Pan Nuriasing. Beliau menjabat sebagai kelihan Banjar pada sekitar tahun 1887. Pada masa itu, Banjar Tengah belum menjadi desa yang berdiri sendiri, melainkan masih merupakan bagian dari desa negara. Mengapa dinamakan desa itu? Nama ini diberikan karena wilayah tersebut terletak tepat di tengah-tengah antara dua banjar besar lainnya yang sudah ada saat itu. Perkembangan dari masa ke masa kerajaan abad ke-19, pada masa ini Banjar Tengah menjadi sangat penting karena terpilih sebagai lokasi berdirinya Puri Agung Negara sekitar tahun 1830 oleh Raja Jembrana. Masa kolonial Belanda akhir abad ke-19. Pada tahun 1887 terjadi perubahan sistem administrasi untuk kepentingan pajak. Pemerintah Belanda membagi wilayah pemukiman di pusat negara menjadi 3 kelompok besar: Kajanan, Tengah, dan Kelodan. Masa kemerdekaan dan desa mandiri abad ke-20. Setelah Indonesia merdeka, struktur pemerintahan Bali mulai dibekukan Banjar Tengah, kemudian memisahkan diri dari desa negara dan berdiri menjadi desa Banjar Tengah yang otonom. Masa kelurahan 2007 sampai sekarang. Seiring dengan perkembangan perkotaan dan kebutuhan pelayanan publik yang lebih cepat, pada tahun 2007 status Banjar Tengah ditingkatkan dari desa menjadi kelurahan. Apa yang menjadi daya tarik dan ikon dari desa tersebut? Yang menjadi daya tariknya adalah sejarah, arsitektur, dan perjuangan. Ikon dan daya tarik utama yaitu Taman Sangkur, dibangun untuk mengenang peristiwa Perang Sangkur, yaitu pertempuran sengit antara pemuda pejuang Jembrana melawan tentara Jepang. Dan ada Puri Agung Negara. Inilah ikon utama di Banjar Tengah. Puri ini merupakan pusat pemerintahan kerajaan Jembrana di masa lalu. Tokoh desa yang berpengaruh yang pertama ada Anak Agung Bagus Suteja. Beliau adalah gubernur pertama Bali yang berasal dari Puri Agung Negara, Banjar Tengah. Dan ada Pun Nuriasing sebagai kelihan Banjar pertama pada tahun 1887. Ide Anak Agung Bagus Gede Harjawacita Hari, putra dari Anak Agung Suteja. Beliau aktif dalam menjaga kelestarian adat dan budaya di Banjar Tengah dan menjadi tokoh rujukan politik dan sosial di Kabupaten Jembrana. Sekian, terima kasih.